pembacaan ayat suci Al-Quran kita menjadikan syafaat nanti di yaumil kiamah kelak. Amin ya Allah. Amin. Selanjutnya penyampaian materi oleh Ustadz Haji Dindin Mulyadin SPD dengan tema berburu pahala pasca Ramadan. Dipersilakan. Terima kasih Ibu Yani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi thayyibin tahirin wa ashabihi al-mayamin wal mutajabin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, kami sampaikan terima kasih kepada pengatur waktu dan juga penembak jadwal Miss Hanwan nih semalam jam 8 lebih ya kalau tidak salah, karena Pak Epi yang seharusnya di jadwal itu mungkin berhalangan, sehingga langsung menembak ke guru yang tidak mungkin menolak gitu ya. Biasanya saya gitu. Jadi kebetulan memang saya sekarang lada kosong ya, jadi bisa lah. Meskipun tadi baru sempat menyiapkan materi. Ketika Bu Yani nanya judulnya apa ya, secara sepintas saya langsung ini aja lah. Banyak tentang setelah kita Ramadan gitu ya. Karena kita ini sudah di minggu keempat, di ujung bulan Syawal, berarti sudah sebulan yang lalu ya kita meninggalkan bulan suci Ramadan. Hari ini di tanggal 28 Syawal di akhir ya. Baik, Bapak dan Ibu rahimakumullah, ada beberapa yang disampaikan secara ringkas. Mohon maaf kalau nanti ada hal-hal yang tidak tepat gitu ya, mohon koreksinya. Yang pertama adalah di antara sunnah yang dilakukan pada saat malam atau siang hari, khususnya di malam harinya ya, di malam Jumat, itu adalah membaca surat Al-Kahfi gitu ya, selain membaca surat Yasin. Yang ayatnya ada 110, dan di ayat yang terakhir surat Al-Kahfi Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Katakanlah Nabi Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang diwahyukan kepadaku bahwa Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya, hendaklah melakukan amal soleh dan tidak menjadikan apa dan siapapun sebagai sekutu dalam beribadah kepada Tuhannya. Ayat ini biasanya dijadikan sebagai dasar bahwa kalau orang ingin selamat gitu, itu syaratnya ada dua. Satu, melakukan amal soleh. Yang kedua, menjauhi perbuatan syirik gitu. Itu saja sebenarnya ya. Jadi kalau kita ingin bertemu dengan Tuhan, dua hal ini harus kita lakukan. Amal soleh dan tidak melakukan kemusyrikan. Apakah bertemu dengan Tuhan itu harus menunggu nanti di hari kiamat gitu ya, atau sekarang juga bisa bertemu gitu? Kira-kira gimana? Ada yang pernah punya pengalaman Bapak Ibu bertemu dengan Tuhan? Ya, dalam sholat. Ya, dalam sholat kita berbicara kepada Tuhan, pada Allah. Ketika kita membaca Al-Quran, Allah yang berbicara kepada kita gitu ya. Satu waktu Sayyidina Ali pernah ditanya, apakah engkau pernah melihat Tuhan? Jawaban beliau puitis. Apa jawabannya? Aku tidak pernah menyembah sesuatu yang tidak pernah aku lihat.
Jadi orang-orang soleh, orang-orang suci itu selalu bisa berinteraksi, selalu bisa dalam tanda petik melihat Tuhan sebelum nanti juga gitu. Itu menunjukkan bahwa derajat seseorang itu semakin tinggi gitu, semakin mendekati Tuhan. Nah, di sini ketika kita melakukan peribadahan di bulan suci Ramadan, di mana orang itu berburu pahalanya di bulan Ramadan, maka kita kasih judul kan berburu pahala setelah Ramadan terus apa gitu kan ya. Karena di bulan Ramadan kita merasakan suasana yang kondusif gitu. Babarengan, justru kalau kita melakukan hal yang negatif kita jadi malu sendiri kan gitu ya. Nah itu karena apa? Karena semua dalam ruang lingkup tujuan, visi dan misi yang sama gitu. Mau gibah juga kan sieun batal ya dulu mah gitu. Dulu gitu. Ya jadi itu adalah bagaimana kita bisa mengendalikan semuanya gitu. Setelah Ramadan juga itu harus dilakukan. Yaitu dua hal ini, mau di bulan Ramadan mau tidak, yaitu amal soleh dan menjauhi kemusyrikan. Kalau di fadilah amal-amal itu mungkin ada di beberapa kitab ya, atau di kitab tertentu menjelaskan kalau kita ingin bangun tepat waktu yang kita hendaki gitu, selain pakai alarm ya gitu, itu ada amalan yaitu beberapa ayat terakhir dari surat Al-Kahfi ini dibaca gitu ya sebelum tidur. Kemudian kita meniatkan saya ingin bangun misalkan jam 4 kurang seperempat misalkan gitu. Saya pernah melakukan itu dan 100% berhasil. Sekali-kali tapi dulu waktu belum banyak dosa lah gitu ya. waktu SMA ya, saya lupa, atau waktu kuliah gitu. Ya lagi soleh-solehnya lah gitu ya. Dan saya dapat amalan itu dari teman saya baca. Saya waktu itu kalau nggak salah pingin bangun jam ya misalkan 4.54 gitu. Pas bangun itu pas pisan itu. Gitu. Sekali-kalinya. Mungkin Bapak dan Ibu bisa juga melakukan hal yang sama. Baik, yang kedua ayat Al-Hijr 40 dan 41 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis berkata, sesungguh Tuhanku, karena engkau telah menyesatkanku, sungguh aku akan menjadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan sungguh aku akan menyesatkan mereka semua kecuali hamba-hambamu yang terpilih karena keikhlasannya di antara mereka. Ketika kita bulan Ramadan meyakini bahwa setan itu dibelenggu gitu ya, setan terbelenggu, kita mungkin merasakan peribadahan itu menjadi sangat ringan. Kemudian setelah berlalu maka kita merasa ibadah itu menjadi lebih berat lagi. Sebetulnya mau dibelenggu ataupun tidak, iblis atau setan itu ya kembali kepada faktor internal kita, apakah hawa nafsu kita juga dibelenggu atau dilepaskan. Karena itu tidak ada hubungannya dengan bulan Ramadan ataupun tidak ya. Nah, maka setiap saat iblis itu punya agenda untuk menyesatkan manusia. Apa cirinya? Sesuatu itu godaan iblis atau setan, yaitu merasa indah melakukan keburukan. Itu yang terasa indah. Nah ini sehingga orang biasanya akan terlena sampai kepada suatu titik dia akan, cek bahasa Sunda namanya dengar cadas gitu ya, dengar cadas akan bertemu kena batunya gitu, akan kena batunya. Nah ini kita harus lebih berhati-hati karena setan tidak pernah tidur ya, iblis tidak pernah tidur, dia selalu berusaha memberikan bisikan-bisikan keburukan dan hawa nafsu kita membenarkannya gitu. Ya, apapun itu ya, apapun itu. Oke. Kemudian
di kalimat terakhirnya, yaitu setan atau iblis tidak akan pernah bisa menggoda, menyesatkan orang yang ikhlas, gitu. Maka poin yang harus kita jaga baik di bulan Ramadan ataupun selainnya adalah senantiasa menjaga keikhlasan, gitu. Dalam keterangan lain pernah disebutkan ada dua orang, yang satu sedang tidur, yang satu sedang sholat. Jadi kita sering dengar ya. Kemudian iblis atau setan yang menggoda itu dia mengatakan bahwa aku lebih takut sama orang yang tidur ketimbang orang yang sholat. Kenapa bisa begitu gitu? Karena orang yang sholat ini mah ibadahnya nggak pakai ilmu katanya ya. Sedangkan yang tidur itu pakai ilmu gitu. Jadi secara lahiriah kita melihat yang sholat lebih baik daripada yang tidur. Tapi kalau dalam kerangka ilmu gitu, sesuatu itu kan harus pakai ilmunya. Sholat nggak pakai ilmu kan itu godaan setan sebenarnya ya. Dia merasa baik padahal dia masih tidak baik gitu. Sedangkan orang yang tidur, karena dia menggunakan ilmu tidur, menggunakan syariat tidur, maka di hadapan iblis dia lebih ditakuti ketimbang orang yang sedang ibadah. Nah, jadi poin keikhlasan itu bisa jadi tidak terlihat dari perilaku lahiriah gitu ya. Perilaku lahiriah. Bisa saja orang yang kelihatannya buruk di hadapan manusia, tapi di hadapan Allah dia adalah orang yang sangat baik. Mungkin kalau kita mempelajari di sejarah itu ada tokoh kontroversial, misalkan Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar itu diasumsikan sebagai orang yang melanggar aturan atau syariat, sehingga dia di akhir hayatnya itu dihukum mati gitu ya. Kalau Sunan Bonang kalau tidak salah mengatakan dia kafir di hadapan manusia tetapi beriman di hadapan Allah gitu. Jadi boleh jadi orang yang menurut pandangan kita itu orang yang tidak beriman, tapi di hadapan Allah dia orang yang beriman, sangat bisa. Sehingga salah satu amalan batiniah bagi seorang muslim itu adalah dia harus selalu berbaik sangka terhadap orang lain, termasuk orang yang meninggal. Karena kita tidak bisa memastikan keimanan, keislaman seseorang itu kecuali hanya Allah yang mengetahuinya gitu. Siapa tahu orang di ujung hidupnya itu meskipun dia bergelimang kemaksiatan, siapa tahu di ujung hidupnya itu adalah dia meraih kebaikan gitu. Dan sebaliknya. Kemudian saya ambil berikutnya dari kitab yang ditulis oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi dikenal sebagai salah seorang ulama yang sangat produktif. Di belakangnya ada tulisannya Al-Bantani atau Al-Jawi, itu menunjukkan lokasinya. Kalau bahasa Arab kan biasanya nama Arab itu belakang itu bisa menunjukkan dia keluarganya, klannya, atau tempatnya gitu ya. Abdurrahman Al-Baghdadi, berarti dia orang Baghdad gitu kan, gitu. Atau Al-Kurdi, nah kalau Al-Kurdi berarti dia dari suku Kurdi misalkan. Kalau Imam Nawawi di belakangnya Al-Bantani atau Al-Jawi, yang menunjukkan berarti dia dari Banten atau dari Pulau Jawa. Dan beliau salah seorang imam di Masjidil Haram kalau tidak salah ya, jadi sebagai pengajar juga di sana. Jadi tokoh ulama yang bisa dibaca mungkin disertasinya atau tulisannya Dr. Azyumardi Azra ya, tentang jaringan ulama di abad ke-18 gitu. Jadi rata-rata ulama zaman dulu itu di Indonesia itu adalah belajar di Mekah dan Madinah, sebagian menjadi imam ataupun penceramah di sana, kemudian balik ke Indonesia. Nah, salah satu kitabnya namanya Nasoihul Ibad. Nasoihul Ibad itu kalau tidak salah isinya ada 215 poin gitu. Sebagian ayat-ayat Al-Quran, sebagian hadis Nabi, sebagiannya lagi adalah athar atau perkataan para ulama. Nah, di poin yang ke-40 ada subjudul hari, bulan, dan amal yang baik.
Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kalau dalam penulisan kitab hadis yang dalam bahasa Arab, Indonesia kan nyebutnya RA itu radhiyallahu anhu ya. Semoga Allah meridhoinya. Tapi kalau Ibnu Abbas ditulisnya itu radhiyallahu anhuma, karena semoga Allah meridhoi Ibnu Abbas dan bapaknya. Kan namanya Abdullah bin Abbas. Abbas itu bapaknya, yaitu paman Nabi. Jadi RA-nya radhiyallahu anhuma. Pada waktu ditanyakan kepadanya, hari apakah yang baik? Bulan apakah yang terbaik? Dalam amal apakah yang terbaik? Beliau menjawab, hari yang paling baik adalah hari Jumat. Bulan yang paling baik adalah bulan Ramadan. Dan amal yang paling baik adalah sholat 5 waktu yang dikerjakan pada waktunya. Kemudian di kitab itu dijelaskan lagi, ternyata Ibnu Abbas itu apa alasan ketiga poin ini gitu ya. Nah, yang menarik adalah berikutnya, Ibnu Abbas itu wafatnya kebetulan di hari Jumat setelah itu. Kemudian 3 hari berikutnya, pertanyaan dan jawaban Ibnu Abbas itu dikonsultasikan atau dikonfirmasikan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kemudian kata beliau, jika semua ulama, hukama, dan fuqaha dari barat sampai timur ditanya tentang hal itu, mereka akan menjawab dengan jawaban yang sama dengannya. Hanya saja aku akan menjawab. Tapi bagi Sayyidina Ali, seandainya beliau ditanya itu, jawabannya adalah, nah gitu ya. 1, sesungguhnya amal yang terbaik adalah amal yang diterima oleh Allah. Yang kedua, bulan yang terbaik adalah bulan di mana kita bertobat kepada Allah dengan tobat yang benar. Dan yang ketiga, hari terbaik adalah hari di mana engkau meninggal dunia dengan membawa iman kepada Allah. Tidak menyalahkan jawaban Ibnu Abbas, tapi kalau dalam bahasa kita jawaban Ibnu Abbas mah jawaban syariat, jawaban Sayyidina Ali adalah jawaban hakikat gitu. Jadi lebih dalam lagi. Hari terbaik Jumat betul gitu ya. Bulan terbaik Ramadan betul gitu. Amal terbaik adalah sholat di awal waktu betul gitu. Tapi yang di dalam itu yang paling hakikat adalah amal terbaik itu yang diterima. Terserah mau amal yang mana. Makanya para ulama selalu mengajarkan jangan menganggap remeh amalan. Meskipun itu amalan kecil, hanya menyingkirkan duri di jalanan atau kulit pisang bekas MBG gitu ya. Bisa jadi itu amal yang diterima gitu. Kita juga pernah mendengarkan kisah seorang ulama yang masuk surga gara-gara dia membiarkan ketika nulis negeri ya pakai tinta gitu, tinta dicelup, ditulis celup tuh. Ketika mau mencelup tinta itu, kemudian ada serangga yang minum dari tinta itu, jadi dibiarkan dulu gitu. Setelah dia kenyang, dia terus baru dia nyelup lagi. Amalan itu yang diterima ternyata, gitu. Maka jangan pilih-pilih amal intinya mah. Apapun amal, selama ada di depan kita, ya selama kita memungkinkan untuk melakukannya, maka kita lakukan karena Allah. Jadi itu amal yang terbaik, gitu ya. Mungkin amal terbaik itu di hadapan Allah bisa jadi ya, yaitu mereka yang rajin mengikuti pengajian Jumat pagi, bisa jadi ya. Tuh, Jumat pagi. Bisa jadi itu yang diterima oleh Allah kan diterangnya orang mudah-mudahan. Anu pangrajin nanti di antawisna ya Ibu Tri ya Bu. Rajin hatur nuhun Ibu. Jadi amal terbaik adalah yang diterima oleh Allah. Yang kedua, bulan terbaik adalah ketika kita bertaubat, kita kembali. Taubat itu dalam bahasa itu artinya kembali kepada Allah. Dan Allah pun kembali kepada kita. Jadi jarak seorang manusia dengan Tuhannya itu diukur dengan seberapa sering dia bertaubat ya. Jadi sesering mungkin dia bertaubat artinya dia berusaha mendekati Allah dengan sebaik-baiknya. Dan yang ketiga, kapan hari yang terbaik adalah hari pada saat kita meninggal husnul khotimah. Kita yakin bahwa Jumat itu yang terbaik, iya, tapi tidak harus maksa orang meninggal hari Jumat gitu ya.
Kalau orang meninggal hari Kamis atau isukan we gitu, itu bisa ya gitu. Atau meninggalnya Sabtu nah teu kamari gitu kan. Ya jangan begitu ya. Kita sudah yakin bahwa itu ketetapan terbaik dari Allah gitu. Kita tidak harus maksa bahwa kita ingin mati hari Jumat ya. Kapanpun hari di mana Allah memanggil kita siap gitu ya. Semoga kita husnul khotimah gitu. Nah, itu yang terbaik ya. Berikutnya ada dari satu kitab juga, satu hadis dari Rasulullah SAW seperti ini yang bisa kita lakukan juga setelah bulan Ramadan ya. Tapi saya tidak tuliskan bahasa Arabnya ya. As-sodaqatu bi asyarah. Gampang bahasa Arabnya juga. As-sodaqatu itu apa? Sedekah itu pahalanya adalah asyarah. Berapa? 10. Wahid isnan salasa arba'ah khamsah samaniyah tis'ah arba'ah tis'ah samaniyah tis'ah asyarah ya. Jadi sedekah itu dibalas dengan 10 kali lipat atau 10 kebaikan atau 10 pahala. Itu sedekah. Kita bisa melakukan sedekah seperti tadi minimal menyingkirkan gangguan atau duri atau hal yang mencelakakan di jalan misalkan. Itu sedekah juga. Kemudian yang kedua mah biasanya ini amalan para pengurus koperasi. Wal qardu bisama niyata asyar. Qardul hasan daun pinjam uang, meminjamkan uang pahalanya 18 kali lebih besar daripada sedekah. Kenapa bisa begitu ya? Ya itu mungkin bisa dilihat analisisnya. Kalau yang sedekah belum tentu orang yang nerima itu lagi butuh, bisa jadi kan orang yang sedekah gitu. Tapi kalau yang pinjam pasti butuh itu, maka pahalanya lebih besar. Mungkin itu ya. Yang kedua, bagi kita yang meminjamkan ada kesabaran lebih ketika yang meminjam tidak memenuhi sesuai janjinya. Jadi berenang capek hati ganjaran katanya. Nah, can bayar wae tapi ieu healing ka Bali ieu sakeluarga misalnya. Kunaon da ka urang beli poho eta betah gitu. Nah, gitu ya. Nah, itu ada rasa capek. Tapi itu karena 18 kali ya. Naik lagi, ada yang lebih besar daripada pahala 18 kali gitu. Wasilatul ikhwan bi isyrin. Menghubungkan persaudaraan, menyambungkan persaudaraan itu pahalanya 20 kali. Nah, mungkin kita pernah marahan ya atau lihat teman kita lagi bertengkar gitu, kemudian kita mendamaikan misalnya. Itu pahalanya 20 kali gitu ya. Menyambungkan pertemanan. Mungkin ada teman yang sudah lama tidak kita jalin lagi, tidak kita komunikasi, kita komunikasi. Aya WA, aya nama tos segala gampilnya gitu. Minimal mau nanyain apa kabar gitu. Atau kita lagi jalan-jalan, kita mampir, just mampir. Tidak mengharapkan kita dijamu gitu, enggak gitu. Mampir aja gitu ya. Gimana kabarnya, sehat? Ya udah. Berangkat lagi gitu. Itu silatul ikhwan bi isyrin. Ya. Pengajian juga bisa termasuk kategori silatul ikhwan sepertinya ya, karena dia bertemu dengan saudara-saudara kan di pengajian gitu kan, bertemu ya dengan orang-orang yang memiliki niatan yang baik. Nah, yang terakhir wasilatul rahim bi arba'ata wa isyrin. Bersilaturahmi biasanya kalau kata silaturahim itu biasanya dengan yang memiliki hubungan darah, yang dulur-dulur gitu. Itu berpahalanya 24 kali lipat. Dengan adanya Idul Fitri, kita dalam tanda petik terpaksa bertemu dengan saudara-saudara yang sedara ya, baik dari jalur ibu ataupun jalur bapak kan, sehingga kita menjalin kembali hubungan dalam konteks kekeluargaan. Itu pahalanya 24 kali. Tapi hanya kali kudu nyiapkeun heula angpau gitu nya sing seueur wayahna we budi dinya gitu. Angpauna seueur geus nyiapkeun ban 20 ribuan oge nya gitu kan seueur
alo-alo ya itu 24 kali lipat pahalanya itu ya paling besar. Ya, jadi nanti kita bisa menggunakan kode ya. Frau Eli 18, Frau 18 gitu. Siap 18 bukan siap 86 ya jawabannya gitu. Ah gitu. Atau keburani ya gitu. Ah gitu. Jadi ya kordu itu berarti pinjam meminjam ya. Tuh. Itu di antara yang bisa kita lakukan setelah kita melaksanakan peribadahan di bulan Ramadan ya. Selain tentu saja masih banyak hal ya, mau bangun malam, mau membaca Al-Quran gitu ya, dan seterusnya itu masih banyak yang bisa kita lakukan semaksimal mungkin di hari-hari yang biasa gitu. Kemudian bagian terakhir adalah di bulan Ramadan sekali lagi kita semua bisa menjaga lisan dengan sangat baik ya. Kita menjaga ucapan-ucapan itu, berusaha untuk bisa membahagiakan orang lain ya, dan kita menjauhi hal-hal yang menyakiti hati orang lain. Tadi saya juga sempat membaca di Perjanjian Baru ya, di Injil Matius itu ada sabdanya itu dikatakan, yang membuat najis itu bukan sesuatu yang masuk ke mulutmu, tetapi yang keluar dari mulutmu itu yang bisa membuat najis. Itu mungkin kajian akhlak bahwa ya kata-kata itu ya yang buruk, yang menyakitkan itu bisa menjadikan di depan Allah itu adalah sesuatu yang najis gitu, maksudnya sesuatu yang buruk ya. Oleh karena itu mari kita sama-sama menjauhi kata-kata yang buruk, terutama kepada putra-putri atau anak didik kita ya. Sakesalna oge urang mah sampai si kasep, si bager, si pinter gitu we nya. Kita teh ngadoakeun urang teh gitu. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, bisa dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan tahun berikutnya, dan kita saling memaafkan, bersih dari hati nurani kita semuanya, teu aya gantar kakaitannya, tidak ada kejelekan-kejelekan yang tersisa. Dan juga kita mendoakan keluarga besar kita yang sudah meninggal, mudah-mudahan Allah terima amal ibadahnya, iman Islamnya, diampuni dosanya, khususnya kepada Bapak mertua Ibu Heda ya yang ada di Bandung. Kami mengucapkan berduka cita, semoga almarhum menjadi ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi yang sedang sakit semoga Allah sembuhkan, yang terikat dengan hutang-hutang semoga Allah bebaskan, berbagai hajat Allah juga permudah dan diberikan keberkahan. Nas'aluka syifa wa barakah wal afiyah wa husnul khatimah bi haqqi sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kehilafan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para haji yang sudah menyampaikan materi yang luar biasa pada pagi hari ini. Sedikit menyimpulkan dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Haji Hidin, yaitu amalan